Oke, di sini saya akan membahas terkait kecakapan interpersonal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakapan interpersonal di Universitas Yudhyatama. Di sini ada nggak sih yang merasa hidupnya tuh gitu-gitu aja? Bangun pagi, scroll medsos, makan, terus tidur lagi. Kalau iya, nah ini wajib nonton video ini sampai selesai. Karena semua orang hebat di dunia ini nggak pernah lepas dari satu hal penting, yaitu skill untuk mengenali dirinya sendiri. Kalau tanpa itu, ya bye-bye aja impian jadi orang sukses. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu interpersonal dan intrapersonal skill, tipe temperamen, dan DIS. Kenapa ada orang yang gampang banget ngobrol sama siapa aja, tapi ada juga yang diem doang, nggak tahu harus ngapain dia. Nah, itu tuh karena interpersonal skill-nya itu beda. Interpersonal skill itu ibarat alat buat ngehubungin kita sama dunia luar. Tapi jangan salah, ada skill yang gak kalah penting lain, yaitu intrapersonal skill. Nah, ini tuh pondasi kalau kita nggak ngerti apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat ke-16, dia tuh pernah gagal berkali-kali. Tapi apa yang bikin dia bangkit? Dia tuh tahu kelemahannya tuh ada di mana, yaitu di public speakingnya. Jadi, dia tuh latihan terus di depan cermin tiap hari. Sampai jadi orator hebat. Nah, kalau dia bisa ngubah kekurangan jadi kekuatan, kenapa kita enggak? Ya nggak sih? Sekarang kita masuk ke DIS nih, dan tipe temperamen. DIS itu bukan cuma teori. Ini tuh tools yang bisa bikin kita paham siapa kita sebenarnya. Di sini tuh ada tipe dominance, influence, steadiness, dan compliance. Contohnya nih, Elon Musk, dia jelas tipe dominance. Orangnya tuh fokus ke hasil, nggak takut ambil risiko. Bahkan nih ya, kalau orang lain itu nyinyir, dia tuh nggak peduli. Nah, sementara tipe influence itu kayak Walt Disney, imajinatif, selalu bikin orang happy, tapi sering lupa dia sama detail kecil. Jadi gini, di situ kayak peta buat tahu kelebihan apa dan gimana caranya makainya. Kalau sekarang kita masih bingung kenapa hidup kita itu stuck. Nah, udah cek belum disnya tipenya apa? Kalau belum, ya wajar aja sih. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenal jati diri. Kenal sama diri sendiri itu bukan cuma soal filosofi. Ini tuh semacam life hack yang banyak orang tuh di skip. Coba bayangin, hidup kayak kapal tanpa kompas. Cuma ngikutin arus aja, nggak tahu itu tuh mau kemana. Nah, sama halnya seperti orang yang nggak ngerti jati dirinya tuh gimana. Mahatma Gandhi itu seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Dia tuh tahu kekuatannya tuh ada di kesabaran dan kemampuan memimpin dengan hati. Apa hasilnya? Dia tuh nggak cuma ngubah dirinya sendiri, tapi satu negara dia ubah. Pernah nggak mikir kayak gini nih? Apa sih yang kita mau tuh dari hidup? Apa sih yang kita cari? Nah, kalau jawabannya nggak pernah, nah, mungkin ini saatnya. Bagian ketiga, body language dan face reading. Bahasa tubuh itu nggak pernah bohong. Contohnya, postur tubuh orang yang berdiri tegak otomatis bikin orang lain itu percaya kalau kita tuh yakin sama diri kita sendiri. Tapi, kalau jalannya sambil nunduk, jangan heran kalau orang nggak nganggap serius. Kita bisa ambil contoh dari John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35. Dia tuh orangnya nggak cuma bicara, tapi postur tubuh dan kontak matanya itu nunjukin kalau dia itu pemimpin sejati. Nah, dari cara dia berdiri dan berbicara, orang tuh langsung tahu dia tuh punya kredibilitas. Itu bikin orang percaya sebelum dia ngomong satu kata pun. Face reading juga nggak kalah penting nih. Misalnya, alis yang tegas itu tanda fokus dan ambisi. Kalau kita lihat seorang dengan bibir penuh, biasanya mereka memiliki ekspresif dan gampang diajak ngobrol. Nah, face reading ini kayak cheat code gitu, buat ngerti orang sebelum kita ngobrol dengan mereka.
Oke, kita masuk ke bagian keempat, grafologi dan psikologi warna. Pernah nggak sih terpikirkan gitu, tulisan tangan kita itu ada artinya apa enggak sih sebenarnya itu? Nah, ada sebenarnya artinya. Yang mana tulisan kecil itu biasanya tanda kalau orangnya itu fokus. Sementara tulisan yang besar itu lebih ke tipe yang percaya diri gitu. Dan suka bersosialisasi. Thomas Edison itu punya tulisan kecil dan rapi. Yang ngasih tahu kalau dia itu orangnya teliti banget. Oke, terus warna nih. Pernah nggak sih masuk ke ruangan yang dicat merah terang dan langsung merasa energinya itu naik? Nah, itu tuh karena warna merah itu memang bikin semangat gitu. Sementara biru sering dipakai buat bikin suasananya tenang. Contoh nih, kenapa coba Starbucks itu pakai warna hijau? Kenapa coba? Karena mereka itu mau kasih kesan harmoni. Jadi jangan remehin kekuatan warna tuh. Karena ini tuh bisa bikin lebih produktif gitu. Kita masuk ke bagian 5, panca indera dan komunikasi yang efektif. Komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal gimana cara kita ngertiin lawan bicara kita. Kita bisa ambil contoh nih dari Helen Keller. Meski dia nggak bisa dengar ataupun lihat, dia itu berhasil berkomunikasi lewat sentuhan. Nah, itu tuh bukti kalau komunikasi itu lebih dari sekedar kata-kata. Penting juga buat tahu gimana cara menyampaikan ide. Kalau presentasi nih, jangan cuma baca slide aja. Pakai intonasi, kontak mata, dan bikin audiens tuh lebih paham gitu inti dari yang disampaikan. Nah, dengan gitu, jadi nggak cuma ngomong doang kita tuh, tapi benar-benar ngeinspirasiin audiensnya. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu coaching dan grow model. Coaching itu bukan cuma buat pemimpin, tapi buat siapa aja yang mau berkembang. Model growth, goal, reality, option, and will itu ngajarin kita gimana caranya bikin rencana yang jelas dan realistis. Coba kalian lihat Bill Gates deh. Dia itu nggak cuma jago teknologi, tapi dia itu tahu gimana caranya memotivasi orang-orang di sekitarnya buat ngejar inovasi. Nah, Bill Gates itu juga pernah bilang, as we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. Ketika kita melihat abad berikutnya, pemimpin adalah orang yang memberdayakan orang lain. Nah, ini itu bukti kalau coaching yang benar nggak cuma soal hasil, tapi gimana bikin orang lain itu berkembang. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Bikin tujuan kecil, evaluasi realita, dan explore opsi yang ada aja dulu. Sebelum dan sesudah saya mempelajari interpersonal skill. Ini pengalaman pribadi nih. Sebagai mahasiswa yang sibuk berbagai kegiatan gitu, saya sering merasa kayak robot gitu, yang hanya ngejalanin rutinitas, ikutin arus ya kan. Hidup saya itu bisa dibilang monoton lah. Hanya fokus pada tugas kuliah, belajar back end sedikit gitu. Cuma kepo dan terkadang trading kripto, dan itu pun strateginya kurang matang. Nah, saya juga sering merasa malas, tidak disiplin terhadap rencana, dan sulit memahami prioritas hidup saya. Akibatnya, saya merasa stuck dan tidak yakin apa sebenarnya tujuan besar yang ingin saya capai. Nah, sesudah mempelajari interpersonal skill ini, saya tuh mulai mengenal diri saya lebih dalam. Saya memahami kepribadian saya sebagai INTJA yang memungkinkan saya itu memanfaatkan kekuatan, analisis, dan visi strategis untuk merencanakan masa depan saya sendiri. Saya juga belajar nerapin tujuan yang jelas, fokus menjadi back-end developer menggunakan bahasa Golang, meningkatkan keterampilan trading kripto agar menjadi master trading, dan menguasai bahasa Inggris untuk mendukung cita-cita saya bekerja secara remote di luar negeri sambil side job trading. Saat ini saya lebih disiplin dalam membagi waktu, juga percaya diri dalam mengambil langkah, dan lebih sadar akan kekuatan serta kelemahan saya untuk terus berkembang. Hidup itu soal pilihan,
Pilihan buat kenal diri sendiri, ngerti kelebihan dan terus berkembang. Karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi?